balik lagi bersama kita di Kega Online. Nah teman-teman, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, kenalin, nama aku Kak Audrey. Ada Kak Yemima. Dan pemusik kita Kak JJ. Nah teman-teman, sebelum mulai ada 4 hal yang harus disiapin. Apa aja Kak? Ada Alkitab, terus buku catatan, alat tulis, dan bimbingan orang tua. Oke. Nah teman-teman, sebelum mulai ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kau yang pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Biar kami Tuhan semakin antusias Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kega Warrior, let's go! Ayo teman-teman, bangkit berdiri, kita mau nyanyi I Love You Jesus. Nah, tadi kan kita udah puji Tuhan. Sekarang kita mau duduk, kita mau nyembah Tuhan. Yuk hari ini adik-adik kita mau tutup mata kita mau lipat kedua tangan kita. Biar hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau siapin hati kita yang terbaik. Kita mau bersyukur sama Tuhan untuk kasih-Nya, untuk setiap berkat yang Dia kasih buat kita. Kita mau bilang banyak yang Kau perbuat Tuhan di setiap hidup kami. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kita mau bilang ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
tahu setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Biar hari ini kita mau berterima kasih sama Tuhan buat setiap berkat yang Dia kasih, buat orang tua, buat teman-teman kita masih bisa sekolah, kita masih diberikan kesehatan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau bilang sekali lagi, banyak yang Kau perbuat Tuhan di hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa Tuhan untuk beribadah Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah teman-teman kami Tuhan yang sedang beribadah Tuhan. Biar hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan duduk dengan diam dan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin.
Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, gimana tadi puji Tuhannya? Pasti seru banget ya. Sekarang nih, aku, Kak Jasmine, mau ajak kita dengar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh ada di sini untuk beribadah Kega. Ini hati kami Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau antusias Tuhan. Kami juga mau memiliki hati yang lembut agar kami bisa menerima firman-Mu dan mengerti firman-Mu. Dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan, amin. Nah, teman-teman, siapa nih yang semangat untuk terima firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Nah, coba tengok kanan kirinya, tanya kakak adiknya, papa mama. Kita semua harus semangat ya, terima firman Tuhan. Yuk kita siapin Alkitabnya ya. Oke? Nah, oke. Teman-teman masih ingat gak nih, bulan ini kita belajar tentang apa ya? Coba ingat-ingat dulu, bulan ini kita belajar tentang apa? Nah, benar banget, kita belajar tentang iman atau hidup orang yang beriman. Nah, minggu ini minggu terakhir nih teman-teman. Jadi kita udah belajar di minggu-minggu sebelumnya. Minggu lalu kita belajar tentang doa, benar ya, tentang kuasa doa. Terus minggu sebelumnya tentang kuasa firman Tuhan. Dan minggu pertama kita belajar tentang iman yang benar. Nah, sebelum belajar tentang hari ini, kakak mau ajak kita baca ayat hafalannya. Siapa yang masih ingat nih ayat hafalannya di mana? Ayo, ingat ya? Oke, kita buka sama-sama yuk di Ibrani 11 ayat 6. Oke, buka Alkitabnya ya. Kita buka di Ibrani 11 ayat 6. Oke, udah ketemu? Yang udah ketemu bilang oke. Nah, kita baca ya, kakak bacain ya. Kita baca bareng-bareng. Jadi adik-adik baca dari rumah, kakak baca di sini ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, teman-teman, jadi bulan ini kita belajar tentang yang namanya iman. Nah, karena dengan imanlah kita bisa berkenan kepada Allah. Nah, ketika kita menerima keselamatan, kita sudah memiliki iman kepada Tuhan nih, teman-teman. Nah, tapi kita perlu cek kita sudah punya iman yang benar atau belum ya. Dan kira-kira apakah kita sudah menjalani hidup sebagai orang beriman. Nah, minggu ini kakak mau cerita sedikit tentang kira-kira kalau orang yang hidupnya beriman, buahnya seperti apa sih? Nah, salah satunya nih teman-teman ya, kalau orang yang hidupnya beriman, buahnya adalah dia menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatannya. Kita ulang bareng-bareng ya, judulnya menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatan. Nah, jadi bentuk dari hidup orang yang beriman adalah dia menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatannya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin perkataan, mungkin kita kita mungkin pernah buat janji ya sama mama papa, sama Tuhan, sama teman-teman. Nah, apakah janji itu dilakukan misalnya? Atau apakah perkataan kita bisa membangun orang-orang di sekitar kita? Contohnya teman-teman sekolah, keluarga, papa mama, adik kakak. Apakah kita sudah menunjukkan perkataan yang membangun gitu? Nah, kalau perbuatan, apa nih komitmen kita nih, misalnya kita sudah bisa melakukan firman Tuhan atau belum? Kalau kita sudah melakukan perintah-perintahnya, bentuknya pasti ada di dalam perbuatan kita. Nah, biar nggak bingung, kita belajar yuk dari salah satu tokoh Alkitab, oke? Nah, kita mau belajar tentang Zakheus, teman-teman. Siapa nih yang udah kenal sama Zakheus? Kenalan mungkin belum lah ya, tapi kita tahu kan ceritanya tentang Zakheus gitu. Jadi kita mau ingat-ingat lagi, kalau kita sebut nama Zakheus, kira-kira apa nih contohnya, ciri-cirinya yang teman-teman ingat?
Kita sebutin sama-sama ya. Yang pertama, Zakheus adalah pemungut cukai yang suka memeras uang rakyat gitu ya. Nah, terus yang kedua, Zakheus itu badannya pendek, ya kan? Terus Zakheus ini dianggap orang yang paling berdosa, jahat gitu ya. Karena dia suka memeras uang gitu, memeras rakyat, mengambil uang-uangnya gitu. Nah, teman-teman, terus kira-kira apa yang bisa kita pelajari ya dari Zakheus? Nah, kita baca yuk kisahnya di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, kita buka sama-sama ya di Alkitab ya. Yuk, kakak tungguin, kita buka nih Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Judulnya Zakheus gitu. Nah, jadi kita nggak baca satu-satu ya, tapi kakak akan ceritain sedikit. Nah, jadi ceritanya waktu itu Zakheus tuh melihat Yesus, teman-teman. Yesus melakukan sebuah mujizat. Mujizatnya adalah Yesus menyembuhkan orang yang matanya buta jadi bisa melihat. Wah, keren banget ya. Nah, pada waktu itu Zakheus jadi penasaran, Yesus ini siapa sih? Gitu. Jadi ketika Yesus mulai sampai ke Yeriko, Zakheus itu juga pengen melihat Yesus seperti orang-orang lainnya. Nah, tapi tantangannya banyak nih teman-teman. Orang-orang lainnya itu kerumunin Yesus gitu banyak. Jadi Yesus ada di tengah, terus banyak kerumunan gitu ya, kalau kita bayangin ya. Nah, terus karena dia badannya sangat pendek nih, si Zakheus, dia kesulitan kan pastinya untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang Zakheus lakukan? Coba yang tahu boleh sebutin. Zakheus ngapain ya biar ketemu Tuhan Yesus? Apakah dia panggil Yesus, Yesus gitu? Atau dia ngapain ya teman-teman? Nah, benar banget, Zakheus memanjat pohon ara teman-teman. Jadi dia naik ke atas supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, usahanya keren banget ya. Jadi sampai manjat gitu ya. Kalau misalnya orang badannya pendek manjat kan takut ya, agak takut gitu, takut jatuhan. Tapi Zakheus berusaha gitu kan. Gitu teman-teman kalau kakak ngebayanginnya. Nah, ketika Zakheus sudah melihat Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus juga sadar dan melihat Zakheus teman-teman. Nah, Tuhan Yesus tahu nih bahwa Zakheus itu orang berdosa, orang yang mungkin di mata rakyat tuh jahat gitu teman-teman. Nah, tapi teman-teman tahu nggak apa sih yang Tuhan Yesus katakan sama Zakheus? Kita langsung baca aja yuk di Lukas 19 ayat 5 nih teman-teman. Nah, kakak bacain ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kita baca ya, kita baca sekali lagi ya perkataan Yesus ya. "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wah, kira-kira teman-teman kalau kita nih jadi Zakheus, orang berdosa, gimana responnya? Mungkin kaget ya. Dan saat itu Zakheus senang sekali karena seorang Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya dan menumpang di rumahnya. Nah, Zakheus saat itu senang sekali teman-teman. Padahal juga orang-orang lainnya bilang, "Wah, Tuhan Yesus kok datang ke rumah orang berdosa sih?" Gitu. Nah, tapi itu adalah anugerah yang Tuhan Yesus mau berikan buat Zakheus. Gitu. Karena Tuhan Yesus mau memberikan keselamatan sama Zakheus. Gitu. Karena Tuhan Yesus mencari orang-orang berdosa teman-teman untuk diselamatkan. Nah, pada akhirnya ketika Tuhan Yesus sudah di rumahnya Zakheus nih, nah Zakheus percaya bahwa Tuhan Yesus itu mendatangkan keselamatan bagi dia. Kalau kita lihat di ayat 9, Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Nah, Tuhan Yesus berkata sama Zakheus bahwa Zakheus sudah menerima keselamatan karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Nah, di saat itu juga teman-teman Zakheus berjanji sama Tuhan loh. Jadi dia memperkatakan sesuatu kepada Tuhan. Dia berjanji sama Tuhan. Nah, ini adalah bentuk perkataannya Zakheus nih teman-teman, tindakan imannya. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dia berkata-kata seperti ini. Kita lihat yuk ayatnya di ayat ke-8 teman-teman. Kita baca bareng-bareng ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, teman-teman,
Sakeus ketika berbicara seperti ini dia nggak asal bicara. Dia sebenarnya sedang berjanji sama Tuhan karena dia juga punya komitmen. Komitmennya dia adalah bentuknya perbuatan, teman-teman. Jadi karena dia sudah percaya sama Tuhan, dia bilang setengah dari miliknya akan kuberikan kepada orang miskin. Bayangin ya, orang yang selama ini berdosa, memungut cukai gitu ya, memeras uang orang lain, tapi dia bilang setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Nah, ini adalah bentuk orang yang sudah menerima keselamatan, teman-teman. Dia sudah beriman kepada Tuhan dan imannya benar di hadapan Tuhan. Makanya dia bisa bilang seperti itu. Dan Sakeus bahkan bilang, orang-orang nih yang udah diperas uangnya akan dikembalikan lagi 4 kali lipat. Wah, keren banget, teman-teman. Bener-bener berubah 180 derajat. Dari yang tadinya jahat, sangat berdosa, dia mau berubah dan mengambil tindakan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu berbuat baik kepada orang-orang miskin, juga mengembalikan uang gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kembali kepada kita nih. Kira-kira kita gimana ya? Apakah kita bisa belajar nih dari Sakeus? Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, apakah perkataan dan perbuatan kita juga bisa menjadi kesaksian? Contohnya apa sih, Kak? Nah, contohnya ya, bentuk perkataan kita. Misalnya, apakah perkataan kita sudah benar nih, baik di hadapan Tuhan maupun di orang-orang sekitar kita. Misalnya di rumah, apakah perkataan kita sudah membangun gitu ya. Misalnya sama Tuhan, ketika kita berjanji, Tuhan aku gak mau nyontek lagi deh, tapi kita tetap nyontek. Nah, mungkin kalau kayak gitu, itu kita belum jadi kesaksian nih lewat perkataan dan perbuatan. Atau kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau lawan orang tua lagi deh, gak bohong lagi deh, atau gak marah-marah lagi, tapi masih dilakuin. Nah, itu artinya kita belum menunjukkan kesaksian lewat perkataan dan perbuatan. Nah, mulai hari ini mau gak nih adik-adik nih dan teman-teman bersama kakak, bersama papa mama juga, kita mau berubah sama-sama. Kita mau berkomitmen untuk menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatan kita. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kita berdoa ya. Sebelumnya jangan lupa untuk hafalin ayat hafalannya nanti di Ibrani 11 ayat 6. Oke. Nah, yuk teman-teman kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar bahwa kami sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, kami memiliki iman Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami Tuhan mau berbuah Tuhan melalui kesaksian kami lewat perkataan dan perbuatan. Kami percaya Tuhan ketika kami sudah beriman Tuhan di hadapan-Mu, kami bisa Tuhan menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari ini kami masih belum Tuhan menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatan. Mulai hari ini ajar kami Tuhan, kami mau berubah, kami mau Tuhan melakukan firman-Mu, menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatan kami. Mari adik-adik kita mau angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kita, menolong kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.